Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadila Sidik dengan NIM 1901467 akan menjelaskan mengenai prinsip inovasi kurikulum dan prosedur inovasi kurikulum pembelajaran. Pertama-tama mulai dari prinsip inovasi kurikulum pembelajaran adalah yang pertama prinsip rasional dan masuk akal. Nah, penjelasannya adalah peserta didik dalam suatu kurikulum itu cenderung mampu bertindak secara rasional dalam menghadapi situasi dan peluang yang mereka miliki. Dalam artian, ketika dihadapkan dengan suatu kurikulum atau suatu hal yang diekspektasikan terhadap mereka, mereka akan mencoba untuk beradaptasi terhadap kurikulum tersebut. Nah, kurikulum yang dirancang dengan baik adalah kurikulum yang dapat mempermudah proses ini, proses rasionalisasi atau proses bagi para pesertanya, bagi mahasiswa untuk memahaminya, untuk bagaimana cara bisa berprestasi dengan baik dalamnya. Yang kedua adalah prinsip otonomi dan tanggung jawab. Sebuah eh, kurikulum yang baik, sebuah inovasi kurikulum yang baik itu memberikan seseorang kemampuan untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jangan sampai dalam kurikulum itu misalnya disusun dengan sedemikian rupa sehingga ada banyak kesalahan yang bisa terjadi yang ada di luar kendali siswa. Karena jika demikian maka kurikulum tidak dirancang dengan baik. Sebagai contoh misalnya, apabila ada kurikulum yang bergantung pada teknologi atau sistem penilaian yang sebenarnya belum teruji dan dampaknya adalah penilaiannya tidak akurat dengan upaya siswa, maka tidak memenuhi prinsip ini. Selanjutnya adalah prinsip kepentingan bersama. Maksudnya partisipan dalam suatu kurikulum itu kan merupakan komunitas dengan kepentingannya dari mahasiswa kan atau orang yang berpartisipasi di dalamnya. Ini bisa meliputi dosen dan juga mahasiswa. Jadi sebuah kurikulum yang baik itu adalah yang bisa mengakomodasi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya satu pihak saja seperti mahasiswa saja atau dosen saja. Yang keempat yaitu adalah prinsip pluralitas dan perspektif nilai-nilai. Nah, biasanya seorang pelajar itu dan pengajar juga ya memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan nilai-nilai di sini ya kita bisa mengartikannya sebagai nilai-nilai kultural, tapi bisa juga kita mengartikannya sebagai pandangan atau mazhab subaliran lah ya dari praktik akademik tertentu. Biasanya ini lebih berlaku dalam pendidikan tinggi ya, terutama dari tingkat S2 dan seterusnya, di mana terdapat beberapa pandangan mengenai suatu materi atau suatu teori. Dan kurikulum yang baik adalah yang mampu mengakomodasi diskursus atau diskusi mengenai hal ini. Karena dengan adanya akomodasi ini, maka orang terinsentif, terdorong untuk bisa berpartisipasi di dalamnya dan bukan hanya sebatas menjalaninya agar cepat selesai saja. Nah, bukan berarti bahwa setiap pandangan itu harus diberikan kebenaran ya, tapi setidaknya dianggap benar atau diberi perlakuan khusus. Namun harus ada kesempatan bagi ide tersebut untuk dibicarakan dan diamati dan dikritisi secara akademis. Selanjutnya yang kelima adalah prinsip evaluasi internal kritis. Tentunya tidak ada kurikulum yang sempurna dan pada akhir setiap periode pasti selalu ada hal yang bisa dapat diperbaiki. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip evaluasi internal kritis. Di akhir suatu periode pembelajaran ada upaya untuk mengamati diri sendiri. Apakah kurikulum ini sudah mencapai hal yang optimal? Sudahkah tercapai tujuan dari pembelajaran dengan baik dengan adanya kurikulum ini? Nah, memang kita bisa mendatangkan perspektif eksternal untuk membantu, namun ini tidak bisa menggantikan evaluasi atau kualitas dari introspeksi internal, karena bagaimanapun juga orang yang berpartisipasi dalam kurikulum adalah yang paling memahami nuansa dan detail-detail intrinsik yang ada dalam pelaksanaannya. Yang keenam adalah prinsip kesesuaian dalam menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Nah, dalam mendistribusikan informasi itu maksudnya adalah memperoleh informasi dalam kurikulum itu yang relevan dengan peran mereka. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa yang
dalam kurikulum tentunya tidak perlu mengetahui mekanisme internal dari penilaian atau dari penilaian mereka. Yang mereka perlu tahu hanyalah eh, ekspektasi yang dibebankan kepada mereka itu apa. Ini kriteria Anda dalam sukses, maka itulah yang harus Anda capai. Karena apabila mereka melihat mekanisme yang lebih detailnya seperti apa yang sebenarnya dinilai oleh dosen misalnya, atau dengan kata lain mereka paham sistematika atau mekanisme detailnya, maka mereka akan ada kecenderungan bahwa mereka akan bertindak tidak seperti seharusnya. Bukannya mereka eh, memenuhi memenuhi pembelajaran dengan sungguh-sungguh, tapi mereka hanya memenuhi pembelajaran untuk mencapai kriteria minimal saja. Dengan kata lain, mereka memainkan sistem. Nah, itu tidak ideal sebenarnya. Dan hal itu harus dihindari. Selanjutnya adalah prinsip kesesuaian umum. Nah, dalam berinovasi kurikulum itu pasti setiap orang yang ingin berinovasi mempunyai ide-ide yang agung atau mungkin dapat dikatakan ambisius. Namun perlu diingat juga bahwa setiap bidang itu memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga tidak semua inovasi dalam pembelajaran kurikulum di ilmu lain dapat diterapkan di bidang yang sama. Sebagai contoh, dalam dalam arsitektur misalnya mungkin wajar bagi kita untuk melaksanakan kurikulum yang berorientasi pengamatan langsung atau study tour. Namun tentunya bagi seseorang di ilmu matematika tidak praktis seperti itu, karena pada kenyataannya banyak yang bersifat lebih teoretis dan memang harus berada dalam ruang kelas. Itulah yang dimaksud dengan kesesuaian umum. Sesuaikah inovasi itu bila diterapkan dalam konteks mata kuliah atau konteks ilmu yang sedang diajarkan pada saat itu juga. Sedangkan secara umum, prosedur dari inovasi kurikulum itu adalah pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu apa yang ingin dicapai dari proses pembelajaran itu. Kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Ini metode untuk bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut. Sekali lagi harus disesuaikan dengan terutama harus diperhatikan prinsip kesesuaian umumnya. Yang ketiga adalah mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Sebelumnya sudah direncanakan, sekarang diorganisir bagaimana secara praktis akan dilaksanakan. Dan tentunya yang tahap terakhir adalah untuk mengevaluasinya. Nah, keempat prosedur ini tentunya harus mengingat prinsip-prinsip sebelumnya yang telah dijabarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.